Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Hello. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, sahabat Dokter Tifa semua, saya akan mengajak Anda untuk bahas kembali demo Indonesia Gelap. Tapi kali ini saya mau mengajak untuk Anda berpikir, apakah ada indikasi perang hibrida ya? Hybrid warfare ya? Nah, karena gini ya, mulai dari fenomena tagar Indonesia Gelap ini kan cepat sekali. Bagaikan gelombang besar menyebar ke seluruh Indonesia. Dalam bentuk demo-demo mahasiswa dalam jumlah besar dan terjadi serentak di 25 kota di Indonesia. Anehnya, isu ini cepat sekali menjadi tren global. Udah diberitakan di media-media asing. Mengapa? Nah, sekarang saya mau ngajak Anda untuk melakukan analisis terhadap pola historis ya. Karena fenomena semacam ini bukan pertama kali terjadi di dunia. Dalam strategi hybrid warfare, perang hibrida, sebuah negara bisa dilemahkan tanpa perlu adanya invasi militer. Dengan media, tekanan ekonomi, hingga manipulasi sosial dapat digunakan untuk menekan pemerintah suatu negara agar tunduk pada kepentingan asing. Nah, ada fakta-fakta yang menarik ya. Media asing sangat cepat menyoroti tagar Indonesia Gelap dibandingkan isu lain yang lebih besar di dalam Indonesia, di dalam negeri. Terus polarisasi opini di media sosial meningkat drastis dengan banyaknya akun anonim yang menggiring narasi tertentu. Terus beberapa organisasi internasional mulai menekan Indonesia atas isu demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia (HAM). Ini sensitif ya untuk Presiden Prabowo ya terkait dengan isu HAM ini ya. Kemudian kemungkinan demonstrasi tagar Indonesia Gelap didanai oleh intelijen asing nggak bisa dikesampingkan begitu aja ya. Karena kita mau lihat indikator-indikatornya. Dalam geopolitik modern, protes massal ini seringkali menjadi alat perang hybrida, hybrid warfare, yang digunakan oleh kekuatan luar untuk mengendalikan negara target. Nah, nanti kita masing-masing lihat ya, ada beberapa skenario yang bisa terjadi dalam konteks ini. Dan itu terjadi nggak nih sekarang ya? Pertama, indikasi keterlibatan intelijen asing dalam demonstrasi Indonesia Gelap, tagar Indonesia Gelap. Polanya mirip dengan operasi proxy war. Demonstrasi besar-besaran terjadi secara serentak dan terkoordinasi di berbagai kota. Ini bisa mengindikasikan adanya aktor yang mengatur pergerakan di balik layar. Taktik mobilisasi massa menggunakan media sosial dan influencer ini mirip sekali dengan pola-pola yang pernah terjadi di beberapa negara lain, seperti Arab Spring, kemudian Orange Revolution di Eropa Timur, gerakan Hong Kong 2019, pola-polanya sama seperti ini. Kemudian penggunaan simbol dan narasi-narasi tertentu yang bersifat universal, misalnya freedom, kebebasan, anti-otoritarianisme, human right, hak asasi manusia, seringkali merupakan framing-framing universal yang digunakan oleh aktor luar untuk menggiring opini publik. Kemudian potensi pendanaan dari lembaga asing ya, selama ini banyak NGO-NGO internasional yang memiliki sejarah mendanai gerakan protes di negara-negara berkembang. Contohnya National Endowment for Democracy (NED), Open Society Foundation miliknya George Soros, kemudian USAID yang punyanya Amerika sekarang lagi dibekukan dananya ya. Itu sering sekali dikaitkan dengan dukungan terhadap kelompok oposisi di berbagai negara. Nah, itu nanti mereka itu biasanya melakukan aliran dana yang tidak transparan ke organisasi-organisasi mahasiswa, LSM, atau kelompok oposisi tertentu. Ini adalah indikasi bahwa ada kekuatan asing yang berusaha mengarahkan demonstrasi ini ke sebuah tujuan tertentu. Lalu terlihat ada dukungan logistik yang kuat, ada spanduk-spanduk, kaos-kaos, transportasi, catering yang berlimpah-limpah ya. Nah, ini nggak mungkin hanya berasal dari donasinya rakyat biasa ya. Kemudian narasi-narasi yang dibangun di media internasional. Media Barat seringkali cepat meliput dan mendukung gerakan protes di negara target ya. Terus narasi yang dibuat seringkali framingnya tuh anti pemerintah dan bukan solusi konstruktif ya. Jadi arahannya tuh ke destabilisasi daripada mengendorse sebuah perubahan nyata.
Kemudian pakai buzzer, bot media sosial ya, digunakan untuk membesar-besarkan isu tertentu dan menggiring opini publik agar mendukung gerakan demonstrasi. Sekarang kita ambil sebuah opsi, sebuah hipotesis, intelijen asing terlibat nggak nih? Ya, sekarang ya faktanya Indonesia itu negara strategis. Indonesia ini negara yang posisi geopolitik sangat penting, terlalu penting bahkan memiliki sumber daya alam yang melimpah, populasinya besar yang bisa menjadi kekuatan atau bahkan mungkin ancaman bagi kepentingan global. Oleh karena itu, melemahkan dan mengendalikan Indonesia adalah prioritas bagi banyak kekuatan asing yang ingin mengambil dominasi di Indonesia. Kemudian upaya melemahkan pemerintah agar mudah dikendalikan. Jika pemerintah dianggap terlalu kuat atau mulai keluar dari kendali global power itu elit global ya, maka skenario destabilisasi bisa dimainkan untuk menciptakan krisis politik kan. Memang begitu kan ya, ini kelihatannya kan pemerintah ini terlalu bergeser ke China, terlalu bergeser ke BRICS. Jadi ada pihak asing yang nggak suka nih. Dan pemerintah ini juga menjadi terlalu kuat ya, sehingga harus dilakukan skenario destabilisasi. Nah, salah satu cara yang sering kali digunakan itu memanfaatkan ketidakpuasan rakyat dan menjadikannya alat untuk melemahkan rezim yang berkuasa. Kan begitu kan, sekarang ini rakyat tuh benar-benar nggak puas. Padahal sebenarnya nggak puasnya itu 10 tahun kemarin. Jadi karena Presiden Prabowo ini kan nggak ngerti deh, sekarang ini bilang hidup Jokowi lah yang menjadikan Jokowi mentor dan melanjutkan program-program Jokowi kan ini kelanjutan kan berarti ya, ya kalau dia kemudian menjadi tumpahan dari ketidakpuasan rakyat ya wajar gitu kan. Nah, jadi ini kita bisa melihat ada sebuah strategi untuk melemahkan rezim sekarang, melemahkan rezimnya Prabowo ya. Karena kalau rezimnya lemah lebih mudah dikendalikan melalui tekanan ekonomi, tekanan politik dan diplomasi negara-negara besar. Nggak punya bargaining power yang kuat ya. Kemudian menggiring Indonesia ke arah yang menguntungkan global power. Global power itu GP ya, itu elit global. Saya nggak suka sebut elit global ya, mereka kan bukan orang elit ya. GP aja deh, global power. Maka jika demonstrasi Indonesia gelap ini ya terus-menerus dilakukan, bisa loh memicu pergantian kepemimpinan atau mungkin perubahan kebijakan. Nah, nanti faktornya dari pelaku-pelaku atau apa namanya operator-operator asing ini itu bisa memasukkan aktor baru yang lebih pro terhadap kepentingan mereka. Tiba-tiba muncul sebuah figur gitu. Dan ini bisa digunakan sebagai alasan untuk intervensi lebih lanjut. Misalnya melalui tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, atau bahkan operasi militer apabila situasinya makin memburuk. Indonesia bisa dijebak dalam konflik internal yang berlarut-larut. Ini kayak sibuk masalah domestik ya. Ini kayak yang terjadi tiba-tiba Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini di KPK kan tersangka. Kemudian tiba-tiba Megawati menarik ya kan kepala-kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk tidak ikut retreat di Akmil Magelang. Nah, ini kan menyibukkan sekali masalah domestik ya. Sehingga terus-menerus ada di dalam konflik domestik, konflik internal yang kelihatannya juga akan berlarut-larut. Nah, sekarang dari beberapa fakta yang saya sampaikan, apakah demonstrasi tagar Indonesia gelap ini dikendalikan asing? Ya, sebenarnya tidak semua demonstrasi pasti didanai oleh intelijen asingnya. Ada juga itu demonstrasi organik akibat dari faktor ketidakpuasan rakyat yang nyata. Jadi demonya itu demo organik ya. Namun, pergerakan rakyat yang organik dan spontan itu seringkali ditunggangi oleh kepentingan asing. Jadi memanfaatkan ketidakpuasan rakyat yang nyata untuk melemahkan rezim yang sedang berkuasa, ya. Maka kemudian rezim pemerintah lemah lalu menghadapi krisis karena memang krisisnya multidimensional banget ya. Nah, intelijen asing ini hanya perlu memperbesar api gitu kan. Jadi mulanya demonya tuh organik, demonya spontan, tapi kemudian ditunggangi, akhirnya membesar. Nah, mereka suplai dana, dukungan media, strategi agitasi, lalu demonstrasi berkembang menjadi lebih besar dan akhirnya bersifat destruktif, chaos gitu. Kemudian ada penyusupan-penyusupan agen-agen provokator, ya. Banyak kan demo-demo yang awalnya damai, damai, damai gitu, tiba-tiba berubah jadi rusuh.
Karena ada kelompok tertentu yang tiba-tiba masuk dan menyulut kekerasan. Nah, agen provokator ini bisa berasal dari dalam maupun dari luar negeri juga. Mereka memang tugasnya menciptakan bentrokan antar aparat dengan massa pendemo. Dan target mereka merusak fasilitas umum agar demonstrasi ini kehilangan legitimasinya kan, jadi jelek gitu ya. Nah, terus mereka bisa menggunakan influencer atau tokoh-tokoh oposisi sebagai alat. Jadi tokoh-tokoh tertentu bisa dijadikan sebagai ikon perlawanan. Meskipun mereka sendiri yang dijadikan ikon itu nggak nyadar. Mereka nggak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Kemudian media sosial, sosmed juga digunakan untuk menciptakan pahlawan palsu, ya, fake hero. Lalu narasi yang hitam putih, yang ini benar, yang ini salah seperti itu. Sehingga masyarakat tuh benar-benar terpolarisasi, nggak ada juntrungnya, nggak ada solusi sama sekali. Jadi kita belajar di sini ya. Demonstrasi itu bisa organik, bisa otentik, bisa spontan, tapi juga bisa ditunggangi. Ditunggangi ya tentu saja ditunggangi oleh kepentingan asing. Sehingga kemungkinan keterlibatan intelijen asing dalam demonstrasi tagar Indonesia Gelap itu ada. Walaupun bukan berarti bahwa semua peserta demonstrasi itu mereka tuh sadar atau mereka secara sadar tuh terlibat dalam skenario keterlibatan intelijen asing ini. Jadi ada sebagian yang organik, ada sebagian yang ditunggangin, kayak gitulah kurang lebihnya. Nah, kalau gerakan rakyat, demo rakyat yang asli, ya walaupun asli itu tetap bisa dimanfaatkan oleh kekuatan luar. Jika gerakan ini nggak memiliki strategi jangka panjang dan adanya kepemimpinan yang kuat. Biasanya kan paling cuma sehari gitu ya. Kalau berhari-hari, nah ini nih, kita mesti melihat ya, apakah ada yang diuntungkan dari kekacauan di Indonesia. Ya, apakah global power, apakah negara-negara besar yang ingin melemahkan Indonesia agar Indonesia tuh nggak terlalu condong pada sebuah kekuatan dan mereka juga ingin Indonesia tuh ada side-side-nya yang tetap tergantung sama mereka, ya. Nah, jadi ini bagaimana nih cara rakyat membedakan gerakan ini murni benar-benar organik dari rakyat atau ada unsur kepentingan asing? Dan bagaimana memastikan bahwa perjuangan untuk Indonesia tidak kemudian dijadikan sebagai alat bagi global power. Bagaimana membedakan gerakan yang murni dan kepentingan asingnya? Kita pelajari ya. Jadi satu tuh indikator-indikatornya ya. Satu tuh struktur dan pola mobilisasi massa. Kalau gerakan yang murni dari rakyat, organik, itu cirinya spontan, organik. Munculnya dari akar rumput, tanpa skenario besar yang rapi. Terus nggak memiliki pendanaan besar yang mencurigakan gitu ya. Terus digerakkan oleh individu atau kelompok yang jelas rekam jejaknya dalam perjuangan rakyat. Nah, itu memang biasanya spontan organik. Tapi kalau gerakan yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan asing, ya, ini biasanya polanya terorganisir secara rapi dan simultan di berbagai kota dalam waktu yang bersamaan. Kelihatan ya di Indonesia Gelap ini. Kemudian ada pihak yang menyediakan logistik secara profesional. Ada kaos yang bagus, spanduk-spanduk yang bagus, alat komunikasi, makanan berlimpah ruah ya. Kemudian penggunaan taktik yang ya sebenarnya mirip ya dengan Orange Revolution di negara di Eropa Timur gitu ya. Nah, taktik-taktiknya tuh seperti itu. Habis itu ada nggak peran media internasional? Kalau gerakan ini organik, murni dari rakyat, biasanya media internasional nggak nggak minat untuk merespon, untuk memberitakan, abai aja. Tapi kalau gerakan ini ditunggangi asing, media-media besar internasional, CNN, BBC, Reuters, The Guardian, akan langsung memberikan liputan besar-besaran. Bahkan sebelum protes itu mencapai skala nasional. Makanya kita lihat ya, gimana berita di CNN, di Reuters, di Guardian, di BBC gimana. Karena media internasional ini oleh agenda asing ini sering digunakan untuk membentuk opini global bahwa pemerintah Indonesia ini otoriter atau gagal. Kemudian mereka tugasnya membesar-besarkan isu, tapi nggak ngasih solusi konkret. Kemudian menciptakan ikon perlawanan yang dipopulerkan sampai ke dunia. Ini contoh-contoh yang terjadi di negara-negara asing beberapa waktu yang lalu ya. Arab Spring ya, demo Arab Spring. Media Barat itu menggambarkan revolusi di Timur Tengah sebagai perjuangan rakyat. Tapi hasilnya apa? Justru kehancuran ekonomi dan politik di Libya, di Syria. Kemudian gerakan Hong Kong 2019. Media internasional membela demonstran habis-habisan. Meskipun mereka para pendemo ini menggunakan kekerasan.
Sementara demonstrasi serupa di negara barat justru disebut kerusuhan dan dibubarkan dengan keras. Kemudian sumber pendanaan dan dukungan logistik ya. Kalau gerakan rakyat yang organik, yang murni itu kan berjuang dengan sumber daya terbatas, berbasis swadaya. Tapi kalau gerakan yang didanai asing, ya akses dananya itu melalui LSM Internasional, NGO, ya Open Society Foundation, National Endowment for Democracy, USAID, ya itu mereka pendana-pendananya. Dan pendanaan itu tidak transparan, masuk ke organisasi-organisasi, aktivis-aktivis atau kelompok tertentu, organisasi mahasiswa ya. Kemudian mereka terlihat ya menggunakan alat komunikasi canggih. Kemudian ada strategi sosmed yang terorganisir dengan baik. Ini yang terjadi tuh di Orange Revolution di Ukraina ya, di Ukraina 2014. Ternyata di situ terungkap bahwa banyak LSM pro barat yang mendanai kelompok oposisi dan akhirnya menggulingkan pemerintah. Itu Orange Revolution di Ukraina. Kemudian demo di Myanmar tahun 2021 baru aja ya. Ternyata aktivis-aktivis yang menggagas demo ini menerima pelatihan dari organisasi asing sebelum protes pecah dengan besar-besarannya. Nah, sekarang dari sisi tujuan gerakan. Kalau gerakan murni organik rakyat itu memiliki tujuan yang jelas, konkret, realistis. Misalnya tuh demo turunkan harga pangan, demo cabut kebijakan tertentu gitu. Kalau gerakan yang ditunggangi asing seringkali memiliki tuntutan yang abstrak, tidak realistis, destruktif, ya. Gulingkan pemerintah, gitu kan, hancurkan sistem, ubah tatanan negara sesuai agenda mereka, gitu. Ya ini mesti kita lihat ya, apakah konkret nggak nih tuntutannya? Kalau konkret ya berarti masih organik. Nah di Arab Spring waktu itu, demo Arab Spring, banyak negara mengalami kehancuran setelah penguasa lama digulingkan karena nggak ada rencana nyata. Venezuela, oposisi yang didukung US mengklaim diri sebagai presiden tanpa legitimasi yang jelas. Nah, jika suatu gerakan hanya fokus pada destruksi, menghancurkan, tapi nggak ngasih solusi konkret, besar kemungkinan ada kepentingan asing yang bermain di sini. Terus, adanya agen provokator dan taktik destabilisasi ya. Jadi kalau gerakan rakyat itu kan cenderungnya damai, tidak berusaha menciptakan kekacauan yang merusak negara sendiri. Tapi kalau gerakan yang ditunggangi asing, itu seringkali memiliki unsur provokasi ya. Misalnya apa? Tiba-tiba bakar fasilitas umum, tiba-tiba nyulut bentrokan dengan aparat, tiba-tiba menggunakan simbol-simbol tertentu ya. Jadi kayak waktu di Hong Kong 2019 itu, demonya awalnya damai, tiba-tiba berubah menjadi kekerasan setelah ada kelompok penyusup yang membakar gedung dan menyerang polisi. Kemudian demo di Thailand 2020. Pertama tuh terjadinya demo mahasiswa menggunakan simbol-simbol. Tapi kok ternyata simbol-simbolnya itu identik dengan Orange Revolution di negara Eropa Timur ya. Nah, jadi jika ada pola-pola kekerasan yang sistematis, ini bisa jadi ada tangan asing yang ikut berperan. Sekarang, kesimpulannya buat kita semua ya, para rakyat semuanya nih. Bukan para-para, rakyat semua. Bagaimana agar rakyat Indonesia tidak menjadi alatnya global power, alatnya agenda asing? Waspadai ya, kalau ada propaganda media asing. Jangan mudah percaya dengan narasi yang dibangun oleh media asing. Selalu cek sumber informasi dan cari perspektif dari berbagai pihak, dari berbagai angle. Kemudian, coba kita cek siapa yang mendukung dan mendanai gerakan. Kalau ada keterlibatan LSM asing atau tokoh dengan rekam jejak yang mencurigakan, maka ada kemungkinan kepentingan luar bermain nih. Atau demonstrasinya tuh terlalu banget rapi gitu, terorganisir banget. Lalu logistiknya juga besar, kuat, maraton, ya cari tahu tuh siapa yang membiayai. Dan jangan sampai kita terprovokasi untuk merusak negeri sendiri. Demonstrasi damai itu hak rakyat, tapi kalau sampai jadi alat untuk menghancurkan negara sendiri ini yang enggak, jangan. Jangan sampai ada agen provokator yang menyusup untuk menciptakan kekacauan. Dan fokuslah pada solusi kalau mau demo, bukan sekedar emosi. Jangan cuma menuntut perubahan, tapi juga berikan solusi yang realistis ya. Jangan hanya ingin menggulingkan tanpa rencana pengganti yang lebih baik. Nanti yang ada malah akhirnya ditunggangi oleh agenda asing. Dan jangan biarkan Indonesia menjadi korban proxy war seperti yang terjadi di Arab, seperti yang terjadi di Amerika Latin ya. Akhirnya negara-negara itu hancur karena rakyatnya nggak sadar sedang dimanfaatkan oleh kepentingan asing.
maka jangan biarkan Indonesia jatuh dalam perangkat yang sama ya. Jadi sekarang kita bisa lihat, kita sambil review. Kalau lihat dari pola-pola negara lain yang tadi sudah saya sampaikan, ya, kalau memang demo-demo ini memang bagian dari operasi destabilisasi negara, maka kita bisa melihat beberapa langkah selanjutnya ya, post demo ya. Ada eskalasi protes terus-terusan sampai menuntut pergantian kekuasaan. Kemudian ada sanksi atau tekanan diplomatik dari luar negeri. Lalu ada muncul figur baru tiba-tiba yang didukung oleh kekuatan asing. Nah, apakah ini semua kebetulan atau kita sedang masuk dalam skenario yang sudah dirancang sebelumnya? Yang penting kita tidak boleh jadi pion dalam permainan global. Saatnya rakyat Indonesia bersatu dan bisa berpikir lebih kritis terhadap setiap isu yang muncul. Jangan sampai kita menjadi korban perang hibrida. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Pendapatnya cerdas. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang jadi tambah cerdas, tambah cerdas, tambah cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.